hilang masih itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan fardu kita, yaitu salat maghrib. Alhamdulillah kita kerjakan dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji atau mengingat nasihat pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari intidhar sholat ba'da sholat, menunggu waktunya sholat setelah kita mengerjakan sholat, sehingga Rasul memberikan janji dan jaminan Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan mudah-mudahan sholat isya yang kita kerjakan dengan berjamaah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan sholat separuh malam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, besar harapan semoga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini pertemuan perdana setelah Ramadan, setelah Syawal, saya akan menyampaikan materi yang tematik. Insyaallah kajian tauhid atau kajian akidahnya kita sambung di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Menjadikan Ramadan itu sesuatu yang istimewa. 1 bulan sudah kita meninggalkan Ramadan. Ya, satu bulan kita sudah meninggalkan Ramadan. Artinya
berarti 1 bulan kita di bulan Syawal, baru saja kita juga meninggalkan bulan Syawal. Artinya Masih Syawal, Ustaz. Hah? Masih Masih kan? Masih hari ini terakhir nih. Oh terakhir. habis terakhir Terakhir ini. Syawalnya 29 atau 30? 30 dah. Oh 30. Baik. Masih Syawal. Kalau kita mencermati, ini hanya kacamata mencermati. Mencermati itu bisa salah, bisa benar. Masyarakat itu ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang spesial, dengan selesai Ramadan ternyata kalau kita mengamati ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan setelah Ramadan sama saja. Yaitu sama saja mereka nggak terpanggil dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Mereka tidak terpanggil dengan kemuliaan bulan Ramadan. Mereka tidak terpanggil dengan keistimewaan bulan Ramadan. Yang lain pada melaksanakan ibadah puasa mereka nggak bergeming. Mereka tidak berpuasa. Yang lain mengerjakan sholat tarawih, dia pun juga tetap tidak tarawih. Yang lain melaksanakan berbagai macam agenda yang Rasul perintahkan untuk diperbanyak selama di bulan Ramadan. Ternyata mereka tidak bergumam sama sekali. Mereka sama sekali tidak terpanggil dengan kemuliaan bulan Ramadan. Ini kira-kira ada atau enggak? Banyak. Tapi yang jelas ada. Puasa mereka enggak puasa. Sakit enggak. Halangan enggak. Kerja keras enggak. Karena mereka tidak terbiasa dengan puasa, akhirnya mereka di bulan Ramadan tetap tidak puasa. Bahkan ditinggalkan bulan Ramadan sekalipun, ya sama saja. Mereka melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Ini ternyata tipe yang pertama ini akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tipe yang kedua, orang yang ketika bulan Ramadan mereka ikut puasa, yang lain tarawih mereka ikut tarawih, yang lain berbuka puasa mereka juga ikut acara buka puasa bersama, yang lain tadarus dia juga ikut tadarus. Itu ada. Tapi setelah Ramadan meninggalkannya, setelah berpisah dengan bulan Ramadan, mereka kembali seperti semula. Mereka jauh lagi dari masjid. Mereka tidak puasa lagi. Mereka sudah tidak qiyamul lail, tidak salat tahajud lagi. Mereka sudah tidak membaca Quran lagi. Inilah tipe orang yang kadang-kadang Ramadan itu dijadikan sebagai beban. Karena berbagai macam amal soleh itu dikerjakan, mereka terbebani. Tapi kenapa mereka tetap mengerjakan? Karena nggak enak, nggak nyaman. Yang lain puasa, mosok saya nggak puasa. Yang lain taraweh, mosok saya nggak taraweh. Yang lain baca Quran, mosok saya nggak baca Quran. Tipe yang kedua ini kira-kira ada atau enggak? Tetap ada. Tetap ada.
Itulah barangkali yang disampaikan oleh Rasul, betapa banyak dari umatku yang mereka berpuasa tapi hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Kata Rasul, betapa banyak, berarti nggak sedikit. Mereka puasa tapi hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Atau bahkan mereka sholat malam, mereka sholat tarawih, tapi ternyata hanya mendapatkan capeknya saja. Itulah ketika ibadah-ibadah yang dia kerjakan tidak diniati dengan ikhlas, tidak diniati dengan lurus, tidak diniati dengan benar, sehingga beban itu murni beban ketika dia mengerjakannya. Bahkan sholat tarawih yang jumlah rakaatnya sekian, itu maka mereka berdirinya dengan fisik yang seharusnya berdiri sholatnya dengan iman. Makanya Rasul pun juga mengingatkan, man qoma Ramadan imanan, barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam Ramadan imanan, dengan dasar, dengan landasan keimanan, itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang kedua. Adapun tipe yang ketiga adalah dia betul-betul terpengaruh dengan kemuliaan bulan Ramadan. Dia meyakini spesialnya bulan Ramadan ini bulan yang lain daripada yang lain, terkait dengan keutamaannya, terkait dengan fadilahnya. Dia sangat senang, dia sangat bahagia, dia sangat bersuka cita ketika melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh selama di bulan Ramadan. Kemudian ketika selesai Ramadan, ternyata kebaikan-kebaikan yang sudah dibiasakan selama di bulan Ramadan itu masih membekas. Bahkan dampaknya jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan untuk kita semua, sebagaimana orang-orang dulu juga diwajibkan untuk berpuasa, Allah punya harapan la'allakum tattaqun, supaya mereka-mereka yang berpuasa itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu harapan dari Allah. Puasa nggak sekedar nggak makan, nggak minum, tapi ada yang ditahan, yaitu nafsu. Ketika nafsu memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik, ternyata dia kendalikan, dia tahan. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat malam pun juga sesuatu yang biasa kita kerjakan. Puasa kita kerjakan, qiyamul lail kita biasa kerjakan, baca Quran sudah menjadi kebiasaan yang kita biasakan. Infak sedekah juga sesuatu yang biasa kita kerjakan. Ternyata dampak kebaikannya sebagaimana yang tertuang dalam satu tafsir, makna la'allakum tattaqun itu adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kitab tafsir itu kan banyak Bapak Ibu. Salah satunya itu menafsirkan la'allakum tattaqun itu memberikan dampak setelah Ramadan
grafiknya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi perbandingannya bukan Ramadannya. Ramadan itu nggak bisa ditandingi, Pak. Apa bisa kita menandingi Ramadan? Yang biasanya kalau Ramadan khatam berapa kali? Berkali-kali. Tapi di luar Ramadan berat kita. Terawih bersama-sama kita kerjakan juga terasa ringan. Kenapa? Karena teman-teman yang lain banyak. Berbeda jika sendirian. Itu beda. Bahkan berinfak pun kita juga berlomba-lomba memperbanyak infak. Berlomba-lomba memperbanyak memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu Ramadan. Makanya tentu nggak sama. Makanya bandingannya tadi antara selesai Ramadan dengan sebelum Ramadan itu harus ada grafik peningkatan. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kira-kira saya menjadi pribadi yang bertakwa? Ternyata para ulama juga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengevaluasi, Bapak Ibu. Ulama ini mengatakan jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah munculnya kebaikan-kebaikan selanjutnya. Jadi jika kebaikan itu masih berlanjut, itu pertanda, Bapak Ibu, pertanda kebaikan kita yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas dengan kebaikan. Itulah harapan yang kita harapkan ketika kita memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Harus kita memperbanyak doa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima amal soleh yang kami perbanyak selama di bulan Ramadan. Rugi, sangat rugi jika Ramadan itu amal-amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud ketika di malam takbir, artinya sudah melihat bulan bahwa itu sudah menunjukkan bulan Syawal, mereka di Masjid Nabawi teriak dengan mengatakan, "Faman hadzal maqbul faruhanni, faman hadzal mahrum faru'azzi." Siapa yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan datang, akan ucapkan selamat kepada mereka. Dan siapa yang diharamkan, siapa yang tidak diterima amal ibadahnya, fanu azih, kami akan ucapkan bela sungkawa kepada dia. Itu ungkapan Ali bin Abi Thalib, ungkapan Ibnu Mas'ud ketika di malam Syawal. Artinya apa? Kalau sampai amal-amal kita diterima oleh Allah, beruntungnya dia ketika memperbanyak amal soleh, baik itu tilawahnya, qiyamul lailnya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya diterima oleh Allah. Itu alangkah indahnya ketika Allah betul-betul menerima amal yang dikerjakan oleh hamba tadi. Tapi sebaliknya, jika amal soleh itu tidak diterima oleh Allah, maka kami akan datang, kami ucapkan bila sungkawa. Kok sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Bukankah bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan pun juga dibelenggu. Itu masih tidak mampu menghadirkan niat yang baik. Betul-betul dia rugi. Inilah yang kita harapkan Ramadan yang kita jalani menjadikan kita harus lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itu target yang harus menjadi target kita. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah riwayat
disampaikan bahwa ada seorang sahabat, ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, sahabat tadi menyampaikan begitu, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul memberikan jawaban, yaitu al-hal wal murtahal. Ya Rasul, al-hal wal murtahal itu apa? Jadi tidak semua orang Arab itu memahami setiap kosakata Arab. Sama dengan kita, kadang-kadang ada bahasa kita, bahasa resmi, tapi itu perlu penjelasan. Makanya al-hal wal murtahal itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan apa itu ya Rasul al-hal wal murtahal, kemudian Rasul menjawab, yaitu orang yang membaca Quran dari awal sampai selesai, kemudian ketika selesai dia ulang dari awal, lanjut sampai selesai dia ulang dari awal. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis Ramadan jangan sampai Qur'annya enggak terbuka lagi. Jangan sampai Qur'annya tidak kita buka lagi. Mari kita buka, supaya kita termasuk mengerjakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hal wal murtahal itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Istiqomah membaca. Kalau nanti sudah khatam, jangan berhenti, kemudian ulang lagi dari awal. Nanti khatam, diulang lagi dari awal. Itu amalan yang harus kita rutinkan, sehingga kita nanti termasuk orang yang mengamalkan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan otomatis kita juga termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan yang kita harapkan. Ramadan kemarin menjadikan kita pribadi yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itu harapan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tentu harapan buat kita semua. Dari 3 kelompok tadi kita berharap menjadi kelompok yang ketiga, yaitu amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu menjadikan kita pribadi muttaqin, pribadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sudah menyiapkan kalau puasa yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita kerjakan punya dampak menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, Allah sudah menyediakan maghfirah, yaitu ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Bukannya itu, orang itu kalau bertakwa di hadapan Allah, Bapak Ibu, orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan janji 2 hal. Maghfiratan atau maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itulah yang disiapkan, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Bayangkan Pak, kita hidup di dunia ini apa yang kita minta?
Kita ini orang yang banyak salah. Kita ini orang yang banyak melakukan dosa. Dan Allah memberikan jaminan, asalkan ibadah yang kita kerjakan menjadikan kita sebagai pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, Allah sediakan ampunan. Dosa kita sangat banyak. Dosa kita sangat banyak. Maka kita berharap dosa yang banyak, yang konsekuensi dari dosa adalah neraka, maka sebelum Allah memberikan balasan berupa neraka, mudah-mudahan kita menyambutnya dengan maghfirah, dengan berbagai macam amal soleh, sehingga amal soleh yang kita kerjakan menjadi pribadi yang bertakwa, kita mendapatkan balasan ampunan. Allah sudah siapkan ampunan yang besar buat kita semua. Sehingga kalau dosa yang kita kerjakan, kadang-kadang namanya manusia itu kadang juga kepleset, Pak. Nggak ada manusia yang suci. Bahkan orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah salah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak punya dosa. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia kepleset, dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dia langsung ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia ingat kepada Allah, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia kerjakan. Maka siapa yang sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada yang bersangkutan. Ini tentu yang kita harapkan. Kita ini gak bisa tanpa dosa, karena manusia sendiri maknanya orang yang banyak salah. Al-insan kan diambil dari kata nasiyah, yang insan, yang artinya makhluk yang banyak salah dan lupa, itu manusia. Sehingga kalau dia sering lupa, kemudian kepleset, dia sering salah, kepleset, ketika dia kepleset, orang bertakwa itu dia segera ingat Allah, kemudian mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan lebih panjang lagi sayyidul istighfar. Ketika sayyidul istighfar itu kita baca, dahsyat dampaknya, dahsyat. Bahkan dalam hadis Sahih juga disampaikan, kalau orang merasa baru melakukan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, habis itu perbanyak istighfar, sebesar apapun dosanya Allah akan memberikan ampunan. Kurang enak apa Allah itu? Allah itu sangat baik sekali dengan kita. Tapi ini jangan sampai kita salah dalam menafsirkan. Allah maha baik jika kita betul-betul tulus, betul-betul berharap ampunan dari Allah. Ampunan Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Yang kedua, Allah siapkan surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, surga itu betul-betul luas. Makanya kalau kita ini nggak ajak orang lain untuk masuk surga, bahasa enaknya kok sepi nanti kayaknya di surga. Maka ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Ajak keluarga masuk surga, ajak tetangga masuk surga, ajak teman masuk surga. Kenapa? Karena memang kita pun juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengajak orang lain kembali ke pangkuan Islam, kembali ke pangkuan syahadat, kembali ke pangkuan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ajak orang lain sebanyak-banyaknya. Itu kita punya tugas supaya banyak yang masuk surga, dan itu harapan kita. Meskipun nasnya mengatakan perbandingan orang masuk surga dengan orang masuk neraka itu perbandingannya
bulu sapi yang berwarna putih, sapi yang berwarna putih bulunya, kemudian ada satu bulu yang berwarna hitam. Itu perbandingannya, Pak. Kira-kira bulu sapi itu berapa juta atau ribu? Nggak pernah ngitung, Mas. Kita nggak pernah ngitung, tapi itulah perbandingan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis itu nanti pada hari kiamat kita akan dikelompokkan 1000, 1000, 1000, 1000. Dari masing-masing 1000 tadi diambil satu, dimasukkan ke dalam surga, sisanya dimasukkan ke neraka. Berarti perbandingannya 1000 banding 1 antara yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Meskipun kebanyakan yang masuk, kebanyakan manusia itu masuk neraka, tapi kita nggak boleh, kita nggak boleh membiarkan mereka masuk neraka. Maka mari kita ajak sebanyak-banyaknya orang. Barangkali dari sebanyak orang yang kita ajak itu nanti kelompoknya berbeda dengan kelompok kita. Kenapa? Karena hanya satu yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam surga, sisanya masuk neraka. Makanya kalau kita hitung misalnya, di sini ada pengajian, di sini ada konser, kira-kira yang datang banyak yang mana? Kok kayaknya kok lebih banyak konser. Padahal pengajian itu gratis, enggak desek-desekan, dikasih minum, ternyata yang datang juga enggak banyak. Bandingkan dengan yang datang ke konser, sudah bayar mahal, desek-desekan, jauh lagi, itu ternyata akan didatangi. Bukan berarti mereka itu penghuni neraka juga enggak ada. Intinya itulah gambaran sifat-sifat orang yang tertarik dengan kebaikan itu ternyata memang minim. Tapi kita pun juga diperintahkan untuk memperbanyak ngajak orang lain, memperbanyak dakwah terhadap orang lain. Karena tugas Rasul itu adalah begitu. Tugas Rasul itu tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan, supaya orang itu ketika diperingatkan sadar, supaya orang itu ketika diberikan kabar gembira dia tertarik. Itu harapannya begitu, Pak. Kalau Rasul tugasnya begitu, kita ini kan warathatul anbiya, kita ini pewaris para nabi yang harus berdakwah dengan cara apapun. Yang kita harus mengajak orang lain dengan cara yang mudah diterima oleh mereka. Apalagi kalau ada satu orang aja kita ajak, itu kan dahsyat fadilahnya. Fadilahnya luar biasa. Kita bisa ngajak satu orang, berkat ajakan kita, berkat doa kita, itu luar biasa. Kalau toh kita belum mampu mengajak, Pak, minimal doakan. Minimal doakan. Jangan pelit kita mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Doakan. Termasuk yang paling khusus itu doa orang-orang yang kita lewati ketika kita ke masjid. Doanya apa? Ya minimal doanya, ya Allah bukakan pintu hatinya, supaya dan mudah-mudahan orang nanti menjadi ahli masjid. Itu kalau suatu saat dijawab oleh Allah, itu dahsyat. Berkat doa kita, mereka ternyata menjadi ahli masjid. Kadang-kadang doa itu juga enggak sekali 2 kali, Pak.
Kadang-kadang doa itu nggak hanya cukup sebulan, dua bulan. Umar bin Khattab aja masuk Islamnya pada lima kenabian. Setelah hatinya bergolak antara benci kepada Rasul dan benci kepada Islam, akhirnya ketika puncak kebenciannya Umar bin Khattab betul-betul memuncak, nggak ada ujungnya lagi, nggak ada puncaknya lagi. Disitulah ternyata Allah memberikan hidayah. Jadi kalau ada orang itu musik kita, ada orang itu musuhi kita, doakan aja. Doakan aja, doa kebaikan. Memang nggak masalah, boleh kita mendoakan keburukan, tapi dengan yang sepadan. Tapi kalau kita mendoakan keburukan, bisa jadi orang akan melakukan keburukan dan ternyata dampaknya ke kita. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, meskipun waktunya cukup lama, bertahun-tahun, kalau suatu saat nanti dikabulkan oleh Allah, dia akan menjadi orang baik, bahkan akan menguntungkan kita. Itulah pengaruh dari doa. Nah, maka U'iddat lil muttaqin, doa tadi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah ketika salah satu tanda-tanda takwa itu adalah jazaul hasanah al hasanatu ba'da. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Demikian juga sebaliknya. Wa jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Balasan sebuah keburukan adalah munculnya keburukan-keburukan selanjutnya. Kenapa kadang ahli maksiat itu dinasihati susah, diajak juga susah, karena kebaikannya pada saat itu bisa jadi diterima oleh keburukannya itu pada saat itu diterima oleh Allah. Keburukannya diterima. Makanya keburukan itu kalau diterima, dampaknya adalah munculnya keburukan-keburukan selanjutnya. Makanya orang-orang yang seperti itu adalah perlu doa, perlu kelembutan hati. Jika disentuh dengan hati, maka dia akan mudah terbuka. Makanya Rasul itu adalah orang yang gak pernah sakit hati ketika beliau disakiti. Beliau betul-betul berdakwah itu dengan hati, Pak. Sehingga mudah kena. Bahkan sampai musuh sekalipun, itu ketika didakwai oleh Rasul, itu meskipun awal-awal itu perang batin, maklum kalau perang batin. Kenapa? Yang awalnya itu ahli maksiat, kemudian kebaikan masuk, pasti perang. Gak mungkin gak perang. Tapi karena seringnya nasihat itu disampaikan, seringnya tausiah disampaikan, seringnya ajakan itu kita sampaikan juga, maka lama-lama kebaikan itu yang akan mendominasi di hati orang-orang yang buruk. Makanya jangan pernah kita menyepelekan orang buruk asalkan dia masih hidup. Ya, asalkan dia masih hidup, ternyata masih ada harapan dia akan menjadi orang baik. Makanya banyak sekali orang-orang itu yang ternyata para sahabat sekalipun itu rata-rata awalnya juga orang yang memusuhi Islam. Amr bin As, Khalid bin Walid itu luar biasa sebelum masuk Islam. Tapi lewat doa, lewat ajakan, itu akhirnya mereka tersentuh. Kemudian yang mendominasi di hatinya adalah kebaikan. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia mendapatkan banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Isra. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah di
pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lanjutkan materi-materi akidah, materi-materi tauhid, dan hari ini masih temanya tema tematik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang ketika Ramadan dengan setelah Ramadan ternyata ada grafik peningkatan. Bahkan Syawal sendiri itu maknanya juga bulan peningkatan. Harusnya ada grafik peningkatan terkait dengan amal soleh kita. Kemudian setelah Syawal ini kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ketiga-tiganya itu adalah bulan haram. Artinya ketika dimanfaatkan untuk beramal soleh, pahalanya juga besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, al-amalu sholih al-ajru a'dham. Amal soleh di dalam bulan haram itu pahalanya sangat besar. Demikian juga keburukan itu balasannya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menuntut kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, dan mudah-mudahan amal soleh yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.